Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Dr. Inayatul Ummah MPD, dosen pembimbing 2 Bapak Amin Iskandar LCM AG. Perkenalkan bahwa nama saya Musyaroan dengan nomor induk mahasiswa 2108113109 akan mempresentasikan untuk seminar proposal. Adapun judulnya adalah upaya meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 10 mata pelajaran fikih materi jual beli melalui metode pembelajaran role play di MAYSBS Gantirojo. Adapun yang bab 1 yaitu latar belakang. Salah satu cabang dari pendidikan agama Islam adalah ilmu fikih. Pentingnya fikih dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah tentang masalah muamalah yaitu seperti akad jual beli. Pentingnya penggunaan metode dalam proses belajar mengajar, Mulyasa menjelaskan bahwa penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Menurut penelitian Vidya Yanti 2023 menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang tepat seperti metode pembelajaran role play memungkinkan guru untuk menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa. Adapun permasalahan yang ada di kelas adalah yaitu belum tercapainya target KKM pada siswa MAYSBS Gantirojo pada pelajaran fikih khususnya pada materi jual beli yang mana ini dilaksanakan observasi tanggal 3 Maret 2025. Dan yang adapun yang menghambat yaitu kurang minatnya siswa belajar di kelas karena membosankan dan kurang menarik pembelajaran fikih materi jual beli. Ini proses dengan wawancara tanggal 4 Maret 2025. Adapun fokus penelitian. Fokus penelitian tindakan kelas atau PTK ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih khususnya pada materi jual beli. Dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran metode role play, diharapkan siswa tidak hanya memahami teori jual beli, tetapi juga dapat menerapkan dalam situasi nyata. Penelitian ini melibatkan pengamatan langsung terhadap proses belajar mengajar serta evaluasi hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan metode role play. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana penerapan atau proses pembelajaran metode role play pada siswa kelas 10 MAYSBS Gantirojo pada mata pelajaran fikih khususnya materi jual beli. Rumusan masalah yang kedua yaitu seberapa besar hasil belajar siswa MAYSBS kelas 10 pada mata pelajaran fikih materi jual beli meningkat setelah menggunakan metode pembelajaran role play. Adapun rumusan yang ketiga adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode pembelajaran role play untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 MAYSBS Gantirojo pada mata pelajaran fikih khususnya materi jual beli. Adapun tujuan penelitian ini untuk menanggapi atau untuk menjawab tentang rumusan masalah. Tujuannya yang pertama adalah menganalisis dan mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran role play dalam proses pembelajaran fikih materi jual beli di kelas 10 MAYS dan Gantirojo. Tujuan penelitian yang nomor 2 yaitu mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa kelas 10 MAYS dan Gantirojo pada mata pelajaran fikih khususnya materi jual beli setelah menerapkan metode pembelajaran role play. Tujuan penelitian yang nomor 3 adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan metode pembelajaran role play dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih materi jual beli di kelas 10 MAYSBS Gantirojo. Adapun manfaat penelitian yang kembali pada siswa yaitu siswa dapat mudah memahami jual beli dan meningkatkan hasil belajar dengan metode role play. Manfaat yang kembali kepada guru yaitu menumbuhkan
kreativitas, variasi pembelajaran, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan pembelajaran di kelas. Manfaat yang kembali pada peneliti yaitu menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran yang menarik dan efektif. Manfaat yang kembali kepada madrasah yaitu bahwa madrasah dapat memberikan masukan kepada seluruh guru madrasah untuk meningkatkan kemampuan dan menyelesaikan masalah pendidikan dan pembelajaran. Bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Metode role play. Just et al. 2020 bahwa beliau mengatakan Bergesettel menciptakan satu metode pembelajaran role play dapat membantu siswa mengekspresikan perasaan mereka dan mengarahkan mereka pada kesadaran melalui keterlibatan spontan dan analisis situasi masalah nyata atau mengungkapkan masalah dunia nyata. Adapun menurut penelitian Rahmawati dan Puspasari 2020 menyatakan bahwa metode pembelajaran role play merupakan metode yang dalam proses menerapkannya mampu menghadirkan peran dari kehidupan sehari-hari yang sengaja dipentaskan di suatu kelas maupun pertemuan. Implementasi metode role play, yaitu guru menunjukkan masalah yang telah dikenal, yang dapat dipelajari dan yang harus dikuasai, memilih pemain atau partisipan, menata panggung atau ruang kelas, menyiapkan pengamat observer. Selanjutnya adalah memainkan peran, diskusi dan evaluasi, bermain peran ulang, diskusi dan evaluasi kedua. Yang terakhir adalah berbagai pengalaman dan kesimpulan. Ini adalah penjelasan dari Azharil Novan, yaitu ketika pada tahun 2024. Hasil belajar. Menurut Omar Hamalik, menyatakan bahwa perubahan tingkah laku seperti dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti merupakan bukti bahwa seorang telah belajar. Setiap perubahan pada elemen-elemen yang berupa pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosi, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap menunjukkan hasil belajar. Hamalik 2019. Menurut Nasution pada bukunya 2013 menyatakan bahwa belajar tidak hanya terjadi ketika perubahan terlihat, tetapi juga ketika ada hasil yang dapat dilihat. Menurut Susanto dalam bukunya 2016 menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada siswa baik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar dikenal sebagai hasil belajar. Secara lebih sederhana, hasil belajar adalah keterampilan yang dibangun oleh siswa setelah mengikuti belajar. Adapun materinya yaitu materi fikih, penulisnya adalah Sabir Yusuf Abdurrauf dan Amin Basi. Buku fikih ini menjelaskan tentang definisi jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, dan macam-macam akad jual beli. Penelitian terdahulu. Dalam penelitian Afriliana 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran dengan metode role play dapat secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa. Siklus kedua menunjukkan presentasi hasil belajar siswa 90,90% dengan nilai rata-rata 77,45. Dalam penelitian Lestarika Abdurrahman 2023 menjelaskan bahwa melalui penerapan metode pembelajaran role play dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut penelitian Fitiadayanti 2023 menjelaskan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode role play pada materi hutang piutang mata pelajaran fikih dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kerangka pemikiran, upaya peningkatan hasil belajar siswa. Latar belakang adalah rendahnya nilai KKM. Yang kedua adalah rendahnya minat belajar. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana belajar siswa kelas 10 MIA SBS Kedrojo pada mata pelajaran fikih materi jual beli ditingkatkan dengan menggunakan metode pembelajaran role play. Kerangka teoritis PTK, metode role play, dan hasil belajar. Adapun kerangka operasionalnya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Hipotesis tindakan yaitu peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai target minimal 85%. Yang kedua adalah siswa menunjukkan motivasi tinggi dan keterlibatan aktif selama proses pembelajaran. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis metode penelitian. Penelitian kualitatif jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian yang dilaksanakan di MIYS PSK Sidoarjo selama 1 bulan mulai dari bulan April hingga Mei 2025. Adapun subjek penelitian adalah siswa kelas 10 MIYS PSK Sidoarjo sebanyak 30 siswa. Teknik tes meliputi soal pilihan ganda dan uraian pada akhir siklus 1 dan akhir siklus 2 dan non-tes. Prosedur penelitian ini terdiri atas 4 kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. 4 kegiatan utama yang ada pada siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ini menurut Azizah 2023. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah yaitu bertempat di MIYS PSK Sidoarjo yang beralamat di Sangga Sidoarjo, Kecamatan Sidan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Kode posnya 59624. Informal. Moleong mendefinisikan informan sebagai narasumber kunci yang memiliki otoritas atau keahlian spesifik pada konteks penelitian. Peran mereka tidak hanya memberi data, tetapi juga membantu peneliti menginterpretasikan makna di balik fenomena sosial. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti, guru, serta siswa bertindak sebagai informan. Teknik pengumpulan data pembelajaran, yaitu proses pembelajaran, data melalui observasi wawancara, sumber data yaitu kolaborator siswa, instrumen catatan lapangan, wawancara dan observasi tak struktur. Hasil pembelajaran yaitu dengan data laporan hasil belajar, sumber data hasil kegiatan penilaian, instrumen observasi struktur, dan analisis kuantitatif. Validitas dan reliabilitas data. Validitas dalam PTK mengacu pada tingkat keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian dalam merefleksikan fenomena yang diteliti. Cara mengingatkan validitas PTK dengan triangulasi, yaitu menggunakan sumber data beragam, observasi, wawancara, serta dengan member checking, yaitu memvalidasi interpretasi dan dengan partisipan yaitu siswa dan guru. Reliabilitas dalam PTK berkaitan dengan konsistensi dan keandalan proses penelitian. Meskipun dalam PTK konsep ini lebih fleksibel karena fokus pada konteks spesifik. Teknis analisa data. Yang pertama adalah analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Yang nomor 2 adalah analisis data. Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan teknik analisis komparatif untuk membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan metode pembelajaran role play menurut Arikunto Suharjono Supardi 2019. Hasil analisa data. Hasil analisa data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran role play dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Data pelaksanaan tindakan yang bermaksud pada penelitian ini mengenai proses berlangsung penerapan model pembelajaran role play Hamzah 2019. Adapun jadwal penelitian yaitu sebagai berikut tahapan-tahapannya. Daftar pustaka, yaitu ada beberapa daftar pustaka yang saya cantumkan di sini untuk memperkuat dari beberapa referensi atau dari beberapa argumen-argumen atau tulisan-tulisan yang ada pada proposal ini. Terima kasih, saya sampaikan cukup sekian. Walafu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.